Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah kami akan membacakan beberapa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2022 sebagai berikut. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Syuhada yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Marti Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Adang Stiono, yang terhormat para sesepuh pengurus Mushola Syuhada, yang terhormat para undangan, Bapak, Ibu, serta adik-adik jamaah Mushola Syuhada. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, baik itu jasmani ataupun rohani, hingga bisa melangkahkan atau meringankan langkah bapak-bapak, ibu-ibu menghadiri majelis yang luar biasa ini, yang mana pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tidak lupa pula kami ucapkan pada para bapak ibu Mushola Syuhada yang telah mendukung kesuksesan acara pada hari ini. Dan untuk selanjutnya terima kasih pada tim panitia, khususnya yang telah dipimpin oleh Bapak Muhammad Mustafa yang telah menyiapkan acara ini mulai hari kemarin sampai larut malam agar suksesnya acara ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Wisnul Khatami. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Maulid yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Mustafa. Terima kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Kepada yang terhormat para sesepuh mushola syuhada yang dirahmati Allah, kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan Ketua RWM, alhamdulillah selalu diberi kesehatan oleh Allah, amin. Yang terhormat Al-Muharram Ustadz Anang Setiono, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberi fatwa-fatwanya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti bisa mengambil hibrahnya, bisa mengambil tuntunannya. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah tim Rebana Az-Zahra MS Mak-Mak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa. Kami ucapkan wahai kawan. Datang, selamat berjumpa. Kami ucapkan wahai kawan. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Selamat datang, selamat berjumpa. Kami ucapkan wahai kawan. Selamat datang, selamat berjumpa. Kami ucapkan wahai kawan. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian.
ucapkan wahai kawan, kami dari Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Kami dari Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Para undangan, mari kita berkenalan. Para undangan, mari kita berkenalan. Jangan menganggap, jangan menduga, jangan menganggap, jangan menduga sembarang kata, sembarang kata. Coba pikir dalam hati, apa isinya lagu ini? Coba pikir dalam hati, apa isinya lagu ini? Tiada lain Al-Quran suci akan menjadi petunjuk ilahi. Tiada lain Al-Quran suci akan menjadi pedoman ilahi. Selamat datang, selamat berjumpa, kami ucapkan wahai kawan. Selamat datang, selamat berjumpa, kami ucapkan wahai kawan. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Kami dari tim Rebana Az-Zahra akan menghibur Anda sekalian. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, sallallahu wasallam alaika ya Habiballah, sallallahu wasallam alaika ya syafi'al muslimin. Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru Haji Anang Setiono. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Mushola Syuhada, Bapak Marti dengan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, para undangan serta adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dengan segala limpahan taufik, hidayah, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dalam momen seperti ini, di tempat ini, dalam rangka mengingat kembali junjungan kita, tauladan terbaik kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema yang akan kemudian kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sempat duduk di depan untuk ngobrol dengan
beberapa bapak-bapak ini kemudian disampaikan, ini intinya adalah mengambil momen Ustaz, mengambil momen maulid Nabi. Saya bilang bahwa justru itulah substansinya saat-saat momen seperti ini itu adalah pengambilan momen agar kemudian seluruh pikiran kita, hati kita fokus kepada qudwah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kemudian tentu bahwa kemudian momen-momen seperti ini menjadikan kita ini menjadi semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan cintanya itu kita akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keuntungan kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dalam setiap perilaku kehidupan kita ini akan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin ayat yang sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Apa yang lebih besar dari itu semuanya? Kecuali kita ini mendapatkan cinta dari Allah, kemudian dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah, dan satu caranya adalah mencintai dan mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Di sisi yang lain, bahwa kemudian mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadikan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih disampaikan, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kira-kira datangnya kiamat?" Ini pertanyaan yang memang agak menggelitiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak diberi bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala kapan datangnya kiamat. Dan mungkin kalau ini dijawab juga menjadikan orang ini kan masih jauh kiamat, itu menjadikan orang ini tidak produktif dalam amalnya. Maka itu tidak dijawab Rasulullah SAW. Justru Rasulullah berbalik bertanya kepada orang ini. Beliau mengatakan, lantas kira-kira apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi ini pertanyaan yang menurut saya luar biasa dari Rasulullah, menggugah ingatan kita semuanya. Nggak perlu kita ini kemudian mengingat kapan datangnya kiamat, karena memang Allah merahasiakan semuanya itu. Yang terpenting bagi kita ini adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi itu semuanya. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, aku hanya mempersiapkan bahwa aku ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, kemudian Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta, engkau ini akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita ini mencintai Rasulullah SAW, maka kita kelak akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, dan ini juga kaidah umum, karena di hadis yang lain Rasul juga mengatakan, almar'u ma'a man ahabbah, bahwa seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya, yang diidolakannya. Jadi siapapun mengidolakan orang mesti harus hati-hati, karena kelak di akhirat akan bersamanya. Kalau dia mengidolakan Lionel Messi karena saking cintanya, kalau bertanding nggak pernah ketinggalan, maka kalau cintanya menggebu-gebu, dia akan bersama Messi nanti di akhirat. Saya nggak tahu nasibnya di mana. Ya, paling bagus, paling aman itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengidolakannya. Jelas beliau itu ada di surga, dan surganya juga surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, surga yang penghuninya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Ya, ini para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang soleh. Nah, dan ini kemudian salah satu kuncinya adalah mencintai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga menandakan kalau orang betul-betul di dalam dadanya itu ada ruang yang betul penuh cintanya kepada Rasulullah, maka orang ini akan merasakan yang namanya halawatul iman, kelezatan iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, kata Rasul. 3 hal yang apabila ini ada dalam diri seseorang, maka dia telah merasakan nikmatnya, lezatnya keimanan. Siapa, kata Rasulullah? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yakni orang yang apabila mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi cintanya kepada yang lainnya. Kalau ini sudah ada dalam diri seseorang, orang ini merasakan lezatnya keimanan. Para ulama mensyarah hadis ini bahwa lezatnya keimanan itu berdampak kepada lezatnya ketaatan kepada Allah, berdampak kepada kenikmatan saat dia ibadah. Pantas kalau Rasulullah itu karena saking puncaknya itu kalau ibadah nikmatnya luar biasa, sampai sholat malam kakinya bengkak itu tidak terasa. Yang melihat perubahan itu justru istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sampai dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai sebegitu lamanya, sampai kakimu bengkak, sementara dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan engkau juga dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, maka beliau mengatakan, afala akuna abadan syakura, ya Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi itu wujud syukur dari Rasulullah SAW. Dan seperti itulah kalau orang itu merasakan nikmat ibadah, orang merasakan kelezatan imannya. Ibadah itu menjadi nikmat. Ya, tapi kalau sebaliknya, ketika kemudian orang belum bisa merasakan lezatnya iman, ibadah panjang dikit biasanya protes, ya. Kalau dia lagi sholat jamaah di belakang, imamnya sholatnya kepanjangan, aminnya beda, ya, nggak ikhlas itu. Nah, nggak batuk pun dibatuk-batuin, kode pada imamnya supaya cepat selesai. Tapi bagi orang yang merasakan kelezatan imam, semakin panjang ini imamnya, dia semakin bisa menikmati. Ya sama lah kira-kira seperti kata Ustaz Bahan tadi, kalau kita ini memahami syairnya Hadrah tadi itu, maka itu akan melahirkan kecintaan yang luar biasa. Maka kalau kita paham syair tadi itu, saya nggak perlu ceramah di sini, sudah selesai. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Sehingga ditutup dalam ujungnya tadi bahwa beliau ini adalah khairul bariyah atau khairul basyariyah. Beliau sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik manusia. Seluruh akhlak mulia itu terkumpul dalam diri beliau. Innaka la khuluqin azim, kata Allah. Yang mengakui kebesaran akhlak, kemuliaan akhlak Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh engkau berada dalam kondisi akhlak yang demikian luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bahwa kemudian saya katakan tadi, kalau kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul-betul mencintainya, dan kita akan merasakan lezatnya iman. Makanya dalam sebuah ayat Allah memberikan gambaran yang sebenarnya mudah untuk kita tanam di dalam pemikiran ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, kalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum kerabat kalian, harta kekayaan yang kalian cintai, perniagaan yang kau takuti kerugiannya, rumah Mekah yang kau suka tinggal di dalamnya, kata Allah, itu semua lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, berjuang di jalannya. Maka Allah mengatakan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu sampai aku mendatangkan keputusanku pada orang seperti ini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertunjuk pada orang-orang yang fasik. Dan itulah urutan cinta yang benar. Bukan nggak boleh mencintai yang lain, bukan nggak boleh mencintai orang tua, bukan nggak boleh mencintai anak, bukan nggak boleh mencintai istri, tapi semuanya ini pada ranking di bawah rankingnya cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan kemudian berjuang di jalan.
Jadi itu yang kalau kita mencintai Rasulullah SAW itu, maka bahwa kita akan dicintai Allah, kita merasakan lezatnya iman, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu bahwa kemudian kalau orang itu mencintai kemudian mengidolakan, pasti berusaha untuk meneladaninya. Itu sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan orang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau orang itu mencintai seseorang, pasti apapun akan ditiru dari orang. Kalau dia mencintai kemudian Michael Jackson, bahkan saat penampilan Michael Jackson itu diikuti oleh dia. Betul nggak itu Pak? Maka kenapa kemudian dikatakan dia ini akan bersama nanti di akhirat dengan orang yang dicintai? Karena dia akan mengikuti terus sak model rambutnya, sak model gaya jalannya, dan seperti itulah. Maka kalau kita mengikuti atau mencintai Rasulullah SAW, outputnya itu adalah meneladani Rasulullah SAW. Saya dikasih waktu sampai 30 menit ya, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Soalnya kalau tadi saya bayangkan kalau berdiri saya 30 menit, kalau duduk berarti nambah 30 menit lagi ya. Itu jam berapa? Nah, dalam meneladani Rasulullah SAW ini banyak yang bisa kita teladani ya. Mungkin dalam bab ini akan kita ambil beberapa saja. Satu diantaranya mungkin keteladanan beliau dalam sisi kepemimpinan. Kepemimpinan Rasulullah itu dalam setiap aspeknya. Beliau pemimpin politik, iya. Dia pemimpin sosial kemasyarakatan, iya. Beliau pemimpin keumatan, iya. Nah, mungkin kita tidak akan mengambil bagian yang pertama tadi karena bukan forumnya ini. Kita ngambil Rasulullah dari sisi kepemimpinan umat, kepemimpinan sosial. Ini mungkin pas bagi kita yang mungkin berada dalam jajaran kepengurusan yang ada di Mushola Syuhada ini, dan juga bagi semuanya tentunya, karena mungkin akan terjadi pergiliran kepengurusan yang kita mungkin mengambil amanah itu. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kita ini tidak terlalu obsesif untuk kemudian menjadi pemimpin, tapi kalau sudah diberi amanah maka hendaknya dipegang dengan baik-baik. Maka dalam urusan kerja-kerja sosial, kerja-kerja keumatan, kerja-kerja seperti pengurus masjid dan juga kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya ini, maka kita bisa meladani Rasulullah. Kepemimpinan Rasulullah dalam masalah ini adalah bahwa modal ketika kita kemudian memegang tampuk kepemimpinan itu, kepengurusan itu, paling tidak 3 kita kerjain, yang oleh Pak Mustafa sering disebut dengan IIS katanya, biar gampang menghafalnya. Satu adalah ikhlas, karena ini adalah yayasan, tentu tidak ada imbalan secara langsung, tidak ada. Maka dibutuhkan keikhlasan agar napas kita panjang untuk menjalani kepemimpinan di urusan kemudian yayasan ataupun kemudian gerak-gerak kemanusiaan yang tidak ada ganjaran atau kemudian imbalan secara langsung. Di situ butuh keikhlasan. Namanya ikhlas itu dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kemudian innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini standarisasi ikhlas. Ketika terjadi case yang kemudian ada seseorang yang memberi makan kepada beberapa orang, 3 kelompok itu, kemudian mereka mengatakan sesungguhnya aku memberi makan kepada kalian liwajhillah, yang aku harap hanya wajah Allah Subhanahu Wa Taala. La nuridu minkum jazaan, tidak ada keinginan bagiku untuk kemudian istilahnya menerima balas budi dari kebaikanku ini, dan aku juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini yang kemudian dijadikan para ulama itu standar ikhlas. Ikhlas itu betul-betul hanya mengharap Allah, sampai ucapan terima kasih itu nggak mengharap dia. Dan ini susah biasanya, perlu latihan. Apalagi di kerja-kerja yang kita nggak ada bayaran, sudah nggak dibayar dikritik gitu ya. Biasanya muncul ini, aku loh ini kerja gak dibayar, saya dilokno itu, saya diomeli saja. Jangan membayangkan, jangan membutuhkan apresiasi. Yang penting sudah kerja saja. Dan yang kita harap hanya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya katakan berat. Kadang kita ini berbuat baik pada seseorang, kita mengatakan ikhlas saya berbuat baik pada dia. Begitu kita minta tolong kepada orang yang bersangkutan, kemudian orang ini kemudian wah maaf Pak nggak bisa, itu dalam hati dongkol, ngomong ke orang lain, orang ini sudah berkali-kali saya bantu, sekali ini loh saya minta bantuannya, nggak mau dia. Nah, kalau masih begitu berarti belum ikhlas, masih belum ikhlasnya.
Artinya kalau kita membantu orang, ya sudah, nanti respeknya dia seperti apa urusan dia, bukan urusan kita lagi. Urusan kita sudah selesai, karena yang kita harap hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kan kalau kita berhenti di perempatan, kemudian ada orang minta-minta, kita kasih, tahu-tahu ngeloyor, kadang ngomel juga kita ini. Orang ini udah dikasih nggak ngomong terima kasih, nggak apa, pergi aja. Ini berarti kita juga belum ikhlas, masih mengharapkan ucapan terima kasih. Nah, oleh karenanya kalau kita kerja-kerja di sini, panitia ini misalkan PHBI dan sebagainya, kemudian nggak ada yang mengapresiasi, wah bagus Pak, malah mengkritik, jangan sempit dada, karena kita tidak mengharapkan apresiasi manusia, yang kita harapkan apresiasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja saja yang penting ikhlas. Makanya Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerjalah kalian, karena Allah yang akan pertama kali mengapresiasi amal-amal kalian. Sudah, dalam urusan yang begini ini ikhlasannya. Yang kedua, ihsan. Ihsan ini sekalipun kita enggak dibayar, tapi kita yakin kita ini digaji oleh Allah, dibalas oleh Allah, maka kalaupun kita ini kerja-kerja gratisan, kerja-kerja gotong royong, tapi tetap namanya ihsan itu harus kita tunjukkan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kalian untuk ihsan dalam segala sesuatu. Makanya seperti saya katakan bahwa acara tersebut ini kita nggak dapat gaji, tapi kita yakin bahwa kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunjukkan kerja terbaik kita. Kerja terbaik kita harus kita tunjukkan sekalipun tidak bergaji kita. Nah, ihsan yang ketiga adalah iis tadi itu sabar. Karena tidak mungkin bahwa setiap kerjaan kita ini semuanya pasti dapat apresiasi positif. Ada saja di antara manusia itu ada like and dislike, ada suka, ada enggak suka, selalu ada. Dan saya katakan tadi bahwa jangan didengarkan komentar, sabar sajalah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Balas dengan ucapan keselamatan, enggak usah dibalas dengan ucapan yang tidak baik. Sudahlah, apapun nggak ada apresiasi, malah mengkritik padahal dia tidak kerja dan sebagainya, biarkan. Ya, jadilah mental itu seperti pemain sepak bola. Sekalipun penonton dia menuding-nuding, dia goblok dan seterusnya, dia tetap aja fokus main sepak bola. Memang yang paling bebas itu jadi penonton, ya kan? Paling bebas itu Ronaldo itu kan kakinya itu 2 triliun asuransinya, tapi begitu main digoblok-goblokan sama yang nonton itu, ya. Termasuk kita yang nonton televisi itu, goblok Ronaldo, nama kita yang nggak masuk, padahal kita bola aja belum tentu megang. Itulah nggak bagusnya penonton itu, ya. Bisanya ngomentari, tapi kalau disuruh main belum tentu bisa. Makanya kalau kita kerja kita dikomentari orang lain, sudah biarkan saja. Kita nggak butuh dengan komentar itu, ya sudah, jadikan itu sebagai sebuah motivasi. Sebab saya katakan tadi bahwa tidak mungkin kerja kita ini tidak ada yang komentari. Makanya ada cuk dalam cerita-cerita di Arab sana itu, ada 2 orang, anak dan bapaknya jalan sambil membawa satu keledai. Keledai ini hanya bisa dinaiki 1 orang. Ya, maka bagian satu turun dengan, nak gimana nih, kamu naik duluan deh. Anaknya naik, bapaknya di bawah. Ketemu orang, papasan dengan orang. Sepi komentar? Enggak, orang ini mengomentari, ini anak nggak tahu diri nih. Masa bapaknya suruh jalan, dia yang naik keledai. Didengar oleh keduanya. Akhirnya gimana nih Pak? Baik, bapak yang naik, engkau yang turun, nak, gantian. Jalan, ganti anaknya turun, bapaknya naik. Ketemu orang, dikomentari juga? Iya. Orang ini mengatakan, bapak ini nggak tahu, kasihan. Masa anaknya suruh jalan, bapaknya di atas? Loh nak, nah ya Pak, gimana enaknya? Kalau kita naik dua-duanya Pak, oh bagus, naik dua-duanya. Ketemu orang lagi, sepi komentar? Enggak juga, dikomentari juga. Ini orang tidak punya pri kebinatangan. Ini harusnya keledai ini cuma bisa dinaiki 1 orang, itu dua-duanya naik, nggak tahu, kasihan. Dengar lagi, loh nak gimana ya? Oh kalau gitu gini aja Pak, kita turun dua-duanya, kita tuntun saja keledai ini. Oke, kalau gitu mudah-mudahan nggak ada yang komentari lagi. Jalan, ketemu orang, sepi komentar? Enggak juga, orang komentar lagi. Orang ini nggak punya akal ini. Orang keledainya bisa dinaiki malah dituntun. Terus gimana nak, kita angkut saja keledainya ini Pak? Ya sekalian.
Jadi jangan berharap apa yang kita lakukan sekalipun baik kemudian sepi komentar. Sudah sabar saja dengan itu semuanya. Yang kita harap hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ini. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dalam sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum masuk di kota Madinah, mungkin ini yang sering ikut kajian sirah masih hafal ya. Singgah di mana beliau ini? Sebelum masuk di kota Madinah, di Kuba. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Membangun masjid. Sekalipun Rasul di Kuba ini cuma 4 hari, tapi Rasul menyempatkan diri untuk membangun masjid. Tentu yang kita bayangkan jangan seperti syuhada masjidnya ya, bahwa hanya sekedar ada simbol di situ mengumpulkan para umat Islam, kemudian Rasulullah SAW menjalankan sholat berjamaah di sana. Rasul mementingkan fungsinya daripada bangunannya. 4 hari. Begitu sampai Rasul masuk di kota Madinah, apa yang dilakukan Rasul? Menginjak kotanya di kota Madinah, dilakukan Rasul apa? Apa? Ada door prize nggak ini? Apa yang dilakukan Rasul begitu beliau menginjakkan kaki pertama kali di bumi Madinah? Membangun masjid lagi. Di Kuba beliau singgah membangun masjid, di Madinah beliau singgah, kemudian yang dilakukan beliau adalah membangun masjid. Ini artinya apa? Masjid itu punya posisi yang luar biasa ya. Maka Rasulullah mengatakan, man bana masjidan lillah banahullahu lahu fil jannati mislah. Dari barang siapa yang ikut membangun masjid di dunia ini, Allah bangunkan di surga nanti yang semisal dengan itu. Besar kecil masjid itu tetap Allah ganjar. Berapapun kemudian batu bata yang kita beli untuk membangun masjid itu, kita akan temui nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pentingnya posisi masjid. Tapi satu hal yang tidak bisa kemudian kita lewatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara pentingnya masjid dengan lebih penting lagi itu adalah menjalankan fungsi masjid, yaitu memakmurkan masjid. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, ini menjadi prioritas bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakmurkan masjid. Jangan sampai kemudian, karena Rasulullah SAW kalau kita lihat di hadis setelah beliau mengatakan begitu, beliau mengeluarkan hadis bahwa beliau mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yatabahal nas, sampai manusia itu berlomba-lomba dalam apa? Fil masajid, dalam membangun masjid. Jadi Rasul mengatakan tidak akan datang kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Nah, ini disarah oleh para ulama. Apa yang kemudian disampaikan Rasulullah dengan tanda-tanda ini? Beliau para ulama itu mengatakan yatabahawna biha wa la ya'murunaha illa qalila, yaitu di saat kemudian manusia itu hanya berlomba membangun bermegah-megah masjid, tetapi tidak ada yang memakmurkan masjid itu illa qalilah, kecuali sedikit saja. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi. Tanggung jawab kita semuanya untuk memakmurkan masjid. Nah, oleh karenanya bagi kita, kalau kita memang mencintai Rasulullah, tentu kita meneladani Rasulullah. Pernah enggak ada sejarah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tidak ada uzur apapun, beliau tidak sholat berjamaah di masjid? Pernah? Nah, kecuali ada uzur. Rasul ketika sakit pun, ketika bisa masih jalan, beliau masuk ke dalam masjid Nabawi. Nah, makanya saya katakan timbang rasa cinta kita ini kepada Rasulullah. Kalau kita cinta benar kepada Rasulullah, pasti meneladani Rasulullah. Lah, meneladani Rasulullah, satu-satunya Rasulullah ini kalau sholat selalu ditegakkan secara berjamaah di masjid. Itu sebabnya saya katakan bahwa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan identifikasi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Beliau mengatakan sesungguhnya para pemakmur masjid, ini pakai ilal hasr ya, innama ya, hanyalah mereka-mereka yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, kemudian mereka senantiasa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut dengan apapun dan siapapun kecuali kepada Allah. Dan Allah mengatakan orang seperti inilah yang diharapkan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ini menjadi motivasi kita bersama, tanggung jawab kita bersama, bahwa kemudian masjid ini sudah demikian megahnya, persoalan berikutnya adalah tanggung jawab kita untuk memakmurkannya. Kalau saya tanya, lebih mudah mana membangun dengan memakmurkan? Lebih mudah membangun di mana-mana, di mana-mana. Kalau masalah membangun langsung ya, mana. Tapi begitu setelah terbangun Mekah, nah ini jadi persoalan ya, jadi persoalan nah, jadi sepi, tambah gede tambah ketok, sepi ya, itu ya. Kalau kita sholat hari-hari biasa, assalamualaikum, paling banter 2 sop di belakang. Tapi kalau Jumatan, assalamualaikum itu sampai belakang. Apa sebenarnya persoalan ini? Ini harus menjadi koreksi buat kita. Saya katakan bahwa sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam menegakkan sholatnya selalu ditegakkan di masjid. Itu sebabnya Rasul mengatakan bahwa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seorang laki-laki itu dia senantiasa riwa-riwi, pulang masjid pergi lagi ya, berangkat lagi ke masjid balik lagi setiap sholatnya, maka kata Rasulullah fashhadu lahu bil iman, saksikan di dalam badannya itu ada keimanan. Standarisasi yang sederhana bagi kita ya, maka tumbuhkan dalam diri kita ini cinta kepada masjid. Bukankah ketika juga kita mendengarkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di yaumul qiyamah nanti. Salah satunya apa? Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya itu terikat dengan masjid. Nah, dan ini saya katakan ini tanggung jawab kita bersama. Sebab kalau secara pendidikan, kalau kita sholat kita mengangkat pertama kali takbir itu apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Berarti yang kalau kita mengakui Allah itu Maha Besar, berarti yang lain kecil. Prakteknya pernah nggak begitu terdengar adzan kita masih asik jahit, asik kemudian nutuk-nutuk bangunan terus melanjutkan itu nanti aja? Pernah nggak ini? Asik dengan pekerjaan kita, terdengar adzan agak ini selesai dulu. Pernah nggak ini? Pernah apa sering? Nah, kalau sering jujur berarti ya. Artinya kalau kita begitu berarti mana yang lebih besar, Allah atau pekerjaan kita? Sementara setiap takbir kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau itu sudah terucap berarti yang lain kecil. Maka kalau sudah terdengar panggilan adzan, tinggalkan semua ini karena semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai sholat balik lagi kerja lagi, nggak perlu juga tinggal di masjid berlama-lama. Ini yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir ini kan sumringah biasanya ya, bahwa setelah Rasul membangun masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan yang berikutnya adalah mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansor, dan persaudaraannya itu formal, dijabatkan tangannya Rasulullah, aku bersaudara engkau dengan engkau, aku ya fulan dengan fulan, engkau dan engkau, dan seterusnya. Bersaudarakan secara langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak ingin bahwa kemudian setelah mereka hijrah ke Madinah terjadi konflik antara muhajirin, orang yang hijrah ke Madinah, dengan ansor, penduduk asli Madinah. Dipersaudarakan Rasulullah SAW. Nah, spirit ini yang mesti harus kita ambil ya, spirit untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Bahwa kita berada di sini juga dengan berbagai macam latar belakang, nggak bisa kita hindari.
Ada yang latar belakangnya Muhammadiyah, ada yang latar belakangnya NU, ada yang latar belakangnya Persis dan seterusnya. Dan itu nggak bisa dihindari, ya, karena memang majemuk di negeri kita ini dan semuanya di negeri-negeri juga sama. Cuman yang prinsip bagi kita ini agar kemudian tumbuh dalam diri kita ini, bagaimana caranya kita ini tetap bersatu dalam perbedaan, berbeda tapi tetap dalam bingkai persatuan. Namanya persatuan itu Muhammad selalu diawali dengan perbedaan. Itulah kata Syafruddin Prawira Negara, tokoh nasional kita, dia mengatakan tidak ada persatuan kecuali diawali dengan perbedaan. Kalau persatuan terjadi dengan awal perbedaan, berarti hati orang yang bersatu itu lapang untuk menerima keberadaan saudaranya berbeda dengan dirinya. Ya, itu sebabnya sering saya sampaikan juga, jangan sampai beda mazhab nggak bisa bersatu, bahkan cenderung bermusuhan. Beda pandangan fikih nggak bisa bersatu, cenderung bermusuhan. Hanya beda penentuan, satu Ramadan, satu Syawal, satu Zulhijjah, ranyopo. Hanya karena faktor itu. Padahal itu kan perbedaan yang nggak bisa dihindarkan. Itu perbedaan-perbedaan yang nggak bisa dihindarkan. Imamnya kemudian ketika ngimami, basmalahnya dijaharkan, yang satunya sir. Oh jangan sholat di sana, nggak pakai basmalah, nggak sah Fatihahnya. Ini pandangan fikih. Pandangan fikih di antara empat mazhab ini juga nggak ada yang sama tentang persoalan ini. Loh, Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu loh guru murid. Tapi silahkan buka dalam kitab beliau masing-masing itu, buka di Al-Um kitabnya Imam Syafi'i, buka kitab Al-Muwatta kitabnya Imam Malik, banyak sekali perbedaan. Tapi tidak pernah menjadikan mereka itu kemudian berpisah. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi pandangan fikihnya itu banyak perbedaan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Tapi juga tidak menjadikan mereka itu berpisah, karena mereka itu melandasi semuanya bahwa tinjauan masing-masing ini punya dasar keilmuan. Nah, menjadikan kemudian itu saling menghargai, tasamuh toleran. Nah, itulah yang mestinya harus kita kembangkan dalam diri kita ini. Makanya Allah mewanti-wanti jangan sampai satu komunitas ini kemudian mengolok-olok komunitas yang lainnya hanya karena beda pandangan. Ya, yang sudah lebaran duluan, apa itu? Sudah lebaran masuk puasa. Ya, yang masuk puasa juga nggak mau kalah. Ini kan masih Ramadan, kok makan siang-siangnya nggak diampuni dosanya. Panjang. Nah, padahal masing-masing pijakan fikihnya berbeda kan? Satu dengan ru'yatul hilal, satunya dengan hisab. Imkanur ru'yah, satunya dengan ru'yatul hilal. Jadi satunya dengan apa? Melihat bulan, kemungkinannya bisa dilihat. Yang satunya basisnya dengan hitungan wujudul hilal, wujudnya hilal. Ini nggak pernah ketemu dalam tahun-tahun tertentu ya. Ini mungkin 2023 itu akan terjadi lagi nih. Ya, satu basicnya wujudul hilal, wujudnya hilal bagi para penghitung hisab itu, penganut madzhab hisab, 0, sekian derajat pun kalau dalam hitungan sudah masuk wujudnya ada Ramadan atau Syawal besoknya. Tapi bagi mereka yang kemudian madzhabnya adalah ru'yatul hilal, itu basicnya adalah imkanur ru'yah, dimungkinkannya bulan dilihat atau terlihat. Jadi kalau sampai hanya 0,1 derajat, 1 derajat, 2 derajat, mereka selalu mengatakan tidak akan terlihat dan kemudian esok masih puasa. Nah, maka ini nggak mungkin disatukan dalam ada fase-fase tertentu yang mungkin adalah saling menghormati supaya tidak terjadi konflik satu dengan yang lain. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan sampai kelompok orang beriman yang satu mengolok-olok kelompok orang beriman yang lain, karena bisa jadi kelompok beriman yang diolok-olok itu kualitasnya lebih bagus daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhun. Juga jangan sampai kelompok wanita tertentu mengolok-olok wanita muslimah yang lainnya. Ini dikhususkan ya. Allah setelah berbicara umum tentang orang beriman itu kaidah dalam tafsir itu bisa mukmin, bisa mukminat. Tapi setelah itu Allah mengatakan nisa, para wanita khusus ini. Kenapa?
Kata beliau begini, ya, berdasarkan hadis itu Rasulullah SAW itu melihat banyak nanti wanita itu masuk ke dalam neraka itu karena ya, bahasa Jermannya itu suka ngerasani, ya. Ngerumpi dan sebagainya jauhilah itu semuanya. Ini bukan justifikasi tapi bahwa peringatan bagi kita supaya tidak gampang kemudian kita ini mengobral celaan kepada orang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih bagus kualitasnya daripada yang ngolok-ngolok, ya. Makanya kemudian dilanjutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, Allah mengatakan bahwa orang beriman jauhi olehmu su'udzon, prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sebagian dari dosa. Dan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Orang lain itu sehebat apapun, kalau dicari kesalahannya pasti ketemu, termasuk yang ngomong ini. Nggak ada manusia itu bebas dari kesalahan, nggak ada manusia itu maksum, nggak ada. Yang namanya maksum banyak, ya. Tapi orang ini betul-betul maksum tanpa kekeliruan, nggak ada. Kan Rasul berjanji bahwa kalau sampai ada manusia yang dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan orang yang masih berpeluang berbuat dosa setelah dia meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Artinya itu menjadi gambaran bagi kita, tidak ada manusia itu yang bebas dari dosa. Makanya kalau kita cari-cari kesalahannya beliau ini ketemu masih. Nah, pasti ketemu. Coba cari, karena bapak nggak ketemu saya hanya 2 jam begini, setelah itu sama-sama pergi kan, nggak ketemu lagi. Kalau bapak menyertai saya 24 jam, ternyata pasti geleng kepala ya. Ternyata banyak juga kesalahan. Ini manusia biasa. Nah, makanya wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Maka apa perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ini disuruh banyak muhasabah, mencari kelemahan diri kita sendiri. Kalau kita sibuk mencari kelemahan kita, kita akan lupa tentang kelemahan orang lain. Kalau dibalik kita sibuk mencari kelemahan orang lain, kita ini sering lupa tentang kelemahan diri kita. Kalau si fulan ini kesalahannya di sini, kelemahannya di sini, apal kita. Terus ditanya, kelemahan bapak apa? Apa kira-kira ya? Ini karena kita gagalnya untuk selalu melihat ke dalam. Nah, inilah yang saya katakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kemudian dengan momen bahwa kemudian ini adalah hal yang mengingatkan kepada kita tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih cinta kepada Rasulullah dengan keuntungan cinta yang tadi, dan kemudian kita ini meneladaninya baik dalam kepemimpinan, dalam kemudian memakmurkan masjid, baik dalam kemudian menjaga akhlak kita terhadap sesama, ya. Maka mudah-mudahan dengan begitu kita ini menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini mungkin saya cukupkan kajian kita, diskusi kita, renungan kita, sejauh mana kita ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.